Baik, selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulaikan pembelajaran kita pada hari ini, kita akan melakukan devosi ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu kepada kami sepanjang malam hari ini. Dan pada pagi hari ini Bapa, kami akan belajar dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami Bapa dalam kami berdoa. Amin. Oke, baik anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Roma pasal 1 ayat 18 sampai 25. Biar Bapak bacakan dan anak-anak boleh dengarkan ya. Hukuman Allah atas kefasikan dan kelaliman manusia. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dan karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu, Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Nah, dari firman ini, kita mengetahui bahwa kecenderungan hati manusia adalah melanggar perintah Tuhan, atau melakukan dosa, atau melakukan hal-hal yang tidak baik, tidak benar di hadapan Tuhan. Hal ini membuat kita, manusia, menjadi semakin jauh di hadapan Tuhan, karena hal-hal yang kita lakukan adalah berbuat dosa. Oleh sebab itu, karena kecenderungan hati manusia adalah berbuat dosa, maka apa yang menjadi pengingat kita untuk tidak melakukan dosa lagi? Nah, karena kebaikan Tuhan dan kasih-Nya, Dia memberikan kita hati nurani. Hati nurani ini adalah sebagai pengingat bagi kita ketika kita melakukan kejahatan, ketika kita melakukan dosa, maka hati nurani kita akan membuat kita gelisah atau ketakutan ketika melakukan dosa tersebut. Nah, seperti halnya sebuah bel. Ketika kita di sekolah, kita mendengarkan bel, tandanya untuk break ataupun pulang. Nah, demikian juga dengan hati nurani. Ketika kita melakukan kesalahan atau dosa, maka hati nurani membuat kita takut melakukan dosa itu, membuat kita gelisah, sehingga pada akhirnya kita tidak melakukan hal itu. Kita tidak melakukan dosa tersebut. Tetapi seringkali manusia mengabaikan atau menekan hati nurani tersebut sehingga tetap melakukan dosa. Nah, ada akibatnya ketika kita terus menekan atau mengabaikan hati nurani kita, maka melakukan dosa dalam kehidupan kita sehari sudah menjadi hal yang biasa karena hati nurani kita tidak bekerja lagi. Kita tidak merasakan kegelisahan atau tidak merasakan ketakutan ketika melakukan dosa. Nah, oleh sebab itu anak-anak, kita perlu meminta atau terus berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberi kita hati yang mau mendengarkan hati nurani kita, supaya kita bisa menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan terus berjalan di dalam kebenaran. Oke, demikian saja firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman yang telah kami dengarkan. Kiranya kami dapat melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkau menolong kami sepanjang hari ini Bapa, dan kami berdoa. Amin.